Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atta samma panidicca etam manggalam tamanti. Membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Ya, ibu bapak, saudara-saudari semuanya yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pemimpin puja yang saya hormati, Rama Ramani, Pandita, ya, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, ya. Suatu karma yang baik bagi kita semua, ya. Pada minggu pagi hari ini, ya, kita bisa berkumpul, ya, di Wihara Dhammacakka Jaya. Ya, salah satu karma baik yang kita rasakan saat ini yaitu, ya, yang di luar sana juga duduknya nyaman, yaitu tidak kepanasan. Minimal itu, ya, tidak juga hujan. Dan syukur-syukur tadi ketika berangkat ke Wihara Dhammacakka Jaya sudah sarapan, ya, karena ketika seseorang belum sarapan mau mendengarkan uraian dhamma, ya, nanti yang dipikir bukan dhammanya, yang dipikir ya perut saja, ya. Disuruh meditasi, disuruh ngamatin nafas, ya. Yang diamatin perut. Bukan kembang-kempitnya perut, tapi laparnya perut. Ya. Ya, ibu bapak, saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Kesempatan, ya, minggu pagi hari ini, ya, ini kedua kalinya bagi saya menyampaikan uraian dhamma, ya. Meskipun ini kedua kalinya, perasaan tegang masih ada. Ya, jadi jangan beranggapan bantainya rileks sekali. Nah, tapi ternyata di sini masih ada ketegangan. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin, ya, di mana saya sendiri sesungguhnya juga masih belajar, masih berlatih, sama seperti Anda. Berlatih dan belajar untuk apa? Berlatih dan belajar menjadi orang yang baik. Ya. Berlatih dan belajarnya menjadi orang baik sama seperti tema yang akan saya sampaikan, ya, di artikel yang telah saya ketik, ya, sendiri, yaitu menjadi orang baik perlu berlatih. Setuju Bapak Ibu? Karena perbuatan baik di sini sangat luas sekali sesungguhnya, ya. Dan yang mengherankan kadang, meskipun kita memiliki banyak kesempatan melakukan perbuatan baik, ya, minimal kalau di jalan atau di rumah itu menolong. Ya. Kalau tidak bisa menolong manusia, ya menolong hewan. Kalau tidak bisa menolong hewan, ya minimal jangan mengganggu. Ya, udah begitu saja. Ya, nah, itu simpelnya. Namun ya, di era yang sudah modern saat ini, ya, manusia, ya, khususnya umat Buddha dimanapun berada, nah, ketika melakukan perbuatan baik itu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apa? Nah, umumnya biasanya Bante setiap kesempatan, setiap momen itu perlu diabadikan. Nah, Bapak Ibu gitu nggak? Hah? Setelah melakukan perbuatan baik, atau bahkan ketika melakukan perbuatan baik, biasanya difoto nggak? Difoto enggak? Enggak? Bantainya nggak yakin. Ya. Karena ketika para biku, ya, pergi berkeliling membina umat Buddha, ya, yang khususnya yang dibina oleh Sangha Theravada Indonesia, ya, biasanya ketika melakukan perbuatan baik maupun sekecil apapun, nah, itu tidak jauh dari kamera. Jadi kamera itu di mana-mana. Ya. Makanya pantainya itu kalau seandainya gitu, ya,
melakukan hal-hal yang kurang pantas, wah itu sangat jelas kelihatan. Ya, sangat jelas. Makanya sangat hati-hati sekali. Selain memang bantainya memang memiliki pengendalian diri, tapi memang mata-mata itu ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Ada buktinya lagi, aduh. Ya, begitu. Tidak berhenti ketika sampai di foto saja. Nah, kemudian yang dilakukan yaitu disebar di media sosial. Bahkan ini biasanya, ini umumnya ya ibu-ibu ya, perlu dimaklumi. Memang biasanya yang yang menonjol sekali ini yang ibu-ibu soalnya ya. Yang menonjol sekali itu biasanya ibu-ibu. Ketika setelah melakukan perbuatan baik ya, di foto-foto selesai, diupload di media sosial. Bahkan bantainya dikasih tahu, bantai, ini lu banyak komen begini begitu. Ya. Tanya-tanya di mana bantainya? Ada acara apa? Kok tumben kelihatan bantainya? Gitu. Tapi ya, hal ini sesungguhnya Bapak Ibu ya sudah ada memiliki makna. Ya. Biasanya seseorang mengupload foto, gambar atau video itu ke media sosial, ya, tujuannya baik sesungguhnya. Ya. Supaya apa? Orang-orang itu memang disuruh untuk melihat, tapi melihat supaya terinspirasi, ya, terinspirasi supaya mau melakukan perbuatan baik yang sama, ya, perbuatan baik yang sama, entah biasanya fungsen, berdana makan kepada para biku, atau menolong dan lain sebagainya. Ya, banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan. Ya. Itu sesungguhnya supaya terinspirasi, orang-orang bisa melihat, oh, siapa tahu saya bisa berpartisipasi, ya, melakukan perbuatan baik yang sama, perbuatan baik yang sama, atau bahkan lebih dari yang dilakukan oleh si tukang upload foto ini ya. Nah, bisa saja. Ya. Namun ketika seseorang mengupload foto, ada saja orang-orang yang memiliki pikiran negatif. Ya. Sini iya, oke. Ya. Mengupload foto supaya orang yang terinspirasi melakukan hal yang sama, yaitu melakukan perbuatan baik. Namun di sisi lain, orang-orang itu memiliki pikiran yang negatif. Nah, dengan berpikiran umumnya, nah, orang ini baru melakukan perbuatan baik sekali, 2 kali aja sudah difoto. Ya. Ini kesannya itu dipamerkan, ya. Segitu aja dipamerkan. Ya. Saya biasanya lebih besar perbuatan baik yang saya lakukan, lebih luas. Ya. Saya diam-diam saja sih. Ya. Ya pada saat tidak melakukan perbuatan baik ya diam-diam saja. Tapi ketika melakukan perbuatan baik, ya biasanya umumnya ya sama-sama memfoto, diupload juga di media sosial, ya gitu. Namun sesungguhnya meskipun ada orang yang begitu, ya Bapak Ibu tidak menyurutkan ya semangatnya untuk melakukan perbuatan baik, ya. Nah, Bapak Ibu melakukan perbuatan baik terus difoto silahkan, ya. Sebelum ya memfoto itu dilarang, ya. Apalagi dibikin undang-undang. Silakan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik kemudian memfoto, ya ini sesungguhnya juga bentuk dari perbuatan baik Bapak Ibu. Ya. Yang bersifat itu mengajak. Ya. Kan tadi kan tujuannya Bapak Ibu mengupload foto supaya orang lain itu terinspirasi. Ya. Nah, maka dari itu, ya, nah, di sini juga dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Cuma saya ambil satu ininya saja, poinnya saja, yaitu ya ketika kita melakukan perbuatan baik, ya kita juga mengajak orang lain berbuatan baik. Itu sama seperti ada 4 jenis manusia di dunia. Nah, saya ambil yang terakhir bahwasanya ada orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya. Di situ untuk kebaikan diri sendiri dijelaskan, nah, dan juga untuk kebaikan orang lain. Maksudnya untuk kebaikan itu adalah selain kita membimbing diri sendiri mengarah menjadi orang baik, juga ya mengarahkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu. Daripada saya salah, mendingan saya juga lihat juga. Ya mudah-mudahan saya benar, ya. Ya kan benar apa yang saya sampaikan, ya. Ketika seseorang juga melakukan perbuatan baik itu biasanya ya memiliki tujuan yang masing-masing lah.
Bapak Ibu melakukan perbuatan baik itu dengan tujuan yang masing-masing. Kalau yang baru-baru mungkin ya ketika melakukan perbuatan baik ya, supaya namanya itu terkenal. Ya, karena ada juga, tapi tidak ada salahnya, ini hanya sebagai penyemangat aja. Ketika setelah berdana Bapak Ibu ya, mungkin ada pembangunan wihara ya, namanya ditempel di tembok. Ya. Ini adalah bentuk dari donatur, ya, salah satu donatur gitu. Nah, itu nah, supaya apa? Supaya dilihat. Nah, itu salah satunya. Nah, selain itu, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ya, ada orang berbuat baik supaya kehidupannya lancar. Nah, karena seseorang melakukan perbuatan baik, ya, sebagai umat Buddha juga tahu tentang hukum karma. Nah, tentang hukum karma. Jadi apa yang kita lakukan, ya, mungkin di kehidupan masa lampau, sekarang berbuah, ya, karma wipakanya berbuah. Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas dan melakukan usaha, ya, kehidupan sehari-hari pekerjaannya semuanya lancar, ya, semuanya lancar. Ya, ini salah satunya manfaat dari berbuat baik. Ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu ya ketika melakukan perbuatan baik ya supaya mengharapkan keluarganya itu juga baik. Ya. Biasanya ini yang lebih dicontohkan harusnya orang tua. Ya, orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya itu melakukan perbuatan baik. Karena kebanyakan ya mungkin berapa persen Bapak Ibu anak-anak mencontoh sikap yang ada di luar sifat-sifat orang tuanya atau orang yang ada di sekitarnya itu berapa persen yang dicontoh? Ada 90% Bapak Ibu? Hah? Ada enggak? Nah, biasanya anak-anak itu lebih melihat keluar, melihat orang-orang di sekitarnya, apa yang dilakukan. Nah, itu akan dicontoh. Maka dari itu, kalau orang tuanya atau orang-orang di sekitar ini sering melakukan perbuatan baik, ya, nah, kalau ketika berdana makan juga diajak anak kecil ini, nah, biasanya akan dicontoh. Bahkan ada saja anak-anak itu ya ketika melihat para bante, nggak tahu entah bantenya gemesin atau lucu atau gimana ya, itu dikejar. Kadang ada yang minta gendong. Iya, itu terjadi. Selain ada yang minta gendong, anak-anak ini nggak tahu kenapa. Mungkin pakaian para bantenya ini juga unik mungkin ya. Ditarik juga diminta. Ditarik ya. Ya, untungnya bantenya kadang megangnya kuat ya. Kalau tidak di tempat umum. Nah, kalau sampai terbuka jubahnya apa yang nggak bikin ya. Nanti seperti yang beredar menjadi viral. Seorang biku di tempat umum jubahnya terlepas. Ya. Jadi ada saja ya. Ini sih sebenarnya orang tuanya ketika melakukan perbuatan baik ya, contohnya berdana ya, supaya anaknya ini bisa melakukan hal yang sama, mencontoh hal yang sama. Namun kadang ya itu anak-anaknya sendiri sih memang sih ya. Ya mau gimana lagi. Nah, itu biasanya terlalu dekat dengan para bantenya, melihat para bantenya senang. Ya. Bahkan biasanya ada pula, yaitu anak-anak yang ketika diajak ke wihara berdana makan tidak mau pulang, ya, tidak mau pulang, nah, pengennya ikut para bantenya, gitu. Ya meskipun awal-awalnya biasanya sih agak takut-takut, ada ya manusia seperti ini, ya. Nah, tapi lama-lama baru diajak ngobrol saja, ya, mereka sudah pengen dekat terus. Ya. Belum lama juga saya keluar kota, gitu ya, keluar kota. Nah, sama seperti itu kejadiannya, yaitu ketika ada anak-anak itu melatih berbuat baik dengan berdana makanan. Nah, saya ajak ngobrol, ajak bercanda. Lama-lama anak-anaknya ini ketika saya mau pulang, mau pergi begitulah, mau balik lagi ke wihara. Nggak mau ditinggal, repot ya. Ya nanti kalau terus-terusan begini ikut di wihara, ya, anaknya ikut, ya, anak orang, ya, nah, repot juga. Ya, itu ada saja. Nah, namun ini juga sebenarnya sudah baiklah. Siapa tahu nanti kehidupan mendatangnya itu nanti ketika anak ini sudah dewasa, kan laki-laki, ya, siapa tahu mau jadi biku, gitu maksudnya ya.
Karena sudah terlalu dekat dengan para bantainya. Siapa tahu kehidupan masa datang ketika anak ini dewasa mau menjadi biku. Supaya apa? Supaya para bantainya banyak. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat para bantainya tiap hari bahkan. Ya, meskipun para bantainya pulang pergi melihatnya hanya sekilas saja. Tapi sudah sempat melihat. Ya. Sedangkan orang-orang umat Buddha yang ada di desa, ya, kadang saya juga sempat mendengar bahwa bantai di sini sangat membutuhkan para bantainya untuk apa? Hanya sekedar untuk melakukan perbuatan baik kepada bantainya saja. Itu susah. Bahkan ada yang ngomong, bantai, ketika kita umat Buddha ini yang di desa melihat bantai itu seperti melihat dewa. Iya. Jadi datang itu disambut dengan sangat meriah, ya. Kemudian ketika berdana makan, saking semangatnya banyak banget. Ya. Apalagi kalau lebih parahnya para bantainya ini ketika diberi dana makan, ya biasanya diwajibkan ngambil. Nah, ya para bantainya juga harus bijaksana. Nanti ketika tidak diambil, umat rasanya kecewa. Ya, karena pengertiannya belum luas. Nah, bahwasanya ketika makanan sudah diserahkan ke para bantainya, itu sudah milik bantai. Diambil nggak diambil, udah milik bantai. Ya. Tapi perbuatan baiknya tetap. Karena semuanya juga diawali dari niat. Ya, begitu. Nah, tapi tetap para bantainya ambil. Minimal 1 sendok. 1 sendok kalau kali berapa puluh orang. Makanya pakai bowl. Kita ngambil nggak terasa. Udah banyak. Setengah bowl saja. Kalau saya yang makan. Waduh, rasanya sudah nggak kuat. Setengah bowl itu untuk makan 3 kali ya. Anggap aja begitu. Disuruh ngabisin sekali. Yang nggak sampai pingsan makanya, ya. Nah, jadi ya ambil. Nanti kalau sisa ya syukur ya kalau sisa itu, ya, biasanya wihara itu punya peliharaan, ya nanti bantainya juga melakukan perbuatan baik, berdana pada hewan, ya begitu. Karena tidak mungkin sisa makan yang dibul ini dikasihkan ke orang lagi. Ya, ke umat atau ke anak wihara tidak mungkin. Ya, kasihan juga. Makan yang masih utuh masih banyak. Nah, kasih hewan aja. Hewan udah senang. Itu bentuk dari perbuatan baik. Ya, gitu. Nah, jadi perbuatan baik di sini ya sesungguhnya memiliki banyak tujuan. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, seperti dijelaskan tadi, ketika melakukan perbuatan baik supaya usahanya lancar. Juga kalau melakukan perbuatan baik ya supaya berharap tidak ada banyak kesulitan. Nah, ini. Sesungguhnya orang-orang ketika melakukan perbuatan baik ya di sini. Nah, saya sendiri merasakan mungkin ada makhluk tertentu yang mengikuti begitu ya. Ya. Karena ketika apa yang saya pikirkan itu sulit, ya. Kalau saya sering melakukan perbuatan baik, anggap aja baru saja melakukan perbuatan baik. Nah, pikiran yang sedang rumit ini ya, ketika mengerjakan ini jadi ya lancar lah. Seperti pagi hari ini ya, kemarin saya berpikir habis melakukan perbuatan apa gitu, tertentu perbuatan baik tertentu. Saya menyampaikan uraian dhamma di sini ya happy, ya, tenang, santai ya. Mudah-mudahan umatnya juga mau melakukan, dalam artian mau praktek dhamma, ajaran Sang Buddha. Nah, apa yang saya sampaikan dipraktekkan sungguh-sungguh, ya, itu happy. Maka dari itu, saya sarankan Bapak Ibu sering-sering melakukan perbuatan baik supaya apa? Kesulitannya itu semakin berkurang. Nah, sebenarnya juga di dalam suta-suta menjelaskan ketika seseorang sering melakukan perbuatan baik, biasanya itu menjelaskan ada para dewa ya, yang mengikuti. Ya. Apalagi kalau para biku di zamannya Sang Buddha, ya, itu selalu sering ya karena memiliki moralitas yang tinggi. Ya, banyak melakukan perbuatan baik itu diikutin, dewanya betah. Nah, karena ketika seseorang ya, saya memiliki asumsi sendiri. Karena ketika seseorang itu memiliki moralitas yang baik, perbuatan baik yang banyak, nah, saya berpikir mungkin orangnya ini harum mungkin ya. Selain harum fisiknya, mungkin harum memang kebajikannya itu. Harum kebajikannya. Orang seperti ini tidak bau busuk. Tidak bau busuk batinnya, tidak bau busuk fisiknya, begitu. Ya, itu. Ya,
Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, ya. Seseorang dianggap orang yang baik, Bapak Ibu, jika sering melakukan perbuatan baik. Setuju? Nah, karena orang yang memiliki perbuatan baik hanya sekedar, cuma kadang-kadang atau di waktu tertentu, ya. Fungsi ketika hanya ulang tahun, ya itu aja, berarti setahun sekali melakukan perbuatan baik dong. Ya. Nah, ya syukur-syukur Bapak Ibu kalau yang dekat wihara sini atau di wihara manapun berada, ya dekat, ya memiliki kesempatan dekat wihara, ada para bantainya, ada waktu luang, ya sempetinlah untuk melakukan perbuatan baik dengan berdana. Ada acara apa tertentu, ya, acara-acara yang besar mungkin, nah, itu Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi, tidak dengan materi, tapi dengan tenaga juga bisa. Ide bisa Bapak Ibu. Bahkan ide itu biasanya ketika memecahkan masalah yang sangat besar, wah itu sangat luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Karena tidak semua orang memiliki ide yang cemerlang, anggap aja begitu. Ya. Seperti juga, ya, saya membaca salah satu buku, ya, milik dari seorang bantai senior, ya. Di sana menjelaskan bahwa ketika seseorang, ya, dijelek-jelekan, tetapi tidak pernah melakukan perbuatan jelek, orang ini akan jelek nggak? Jelek nggak? Enggak. Nah, namun sebaliknya, ketika orang-orang dipuji bahwa orang ini adalah orang yang baik, tetapi tidak pernah melakukan perbuatan baik, bisa menjadi orang baik? Tidak. Karena sesungguhnya perbuatan baik ini adalah sifat batin kita sendiri, kebiasaan kita. Ya. Maka dari itu nanti, ya, saya akan menjelaskan tentang bakat. Ya. Tentang bakat. Ada juga buku menjelaskan, ya, ini juga buku yang dibuat oleh Bante Senior juga, bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan baik ini, ya, seorang yang sering melakukan perbuatan baik itu disebut orang yang baik. Pengertian seperti ini sangat sederhana Bapak Ibu, sangat gampang dimengerti. Tapi kalau prakteknya, baru kena macet mau berdana makan sudah emosi. Ya kalau terus dilanjutkan, datang ke wihara mau berdana makan, ya kalau balik lagi, kan tidak menutup kemungkinan. Ya, karena ketika macet itu, ya, selain memang kita menunggunya lama, mungkin ada motor atau mobil yang saling menyalip. Kalau sudah tidak tahan emosinya, berhenti, putar balik, ya, itu kebiasaan-kebiasaan. Nah. Bapak Ibu saudara-saudari sesama yang berbahagia, ya, ketika melakukan perbuatan baik memang memiliki perjuangan yang besar. Usaha yang besar. Seakan-akan kita juga sering kalah, ya. Seakan kita sering kalah. Bahkan lagi, ini kok yang diterangkan kok tentang berdana makan mulu, ya. Ya. Karena yang sering terjadi, ya, saya yang lebih mengamati yaitu ketika orang-orang melakukan perbuatan baik dengan berdana makan, atau dari orang-orang yang cerita kepada para bantainya, gitu. Ada pula di desa Bapak Ibu, ketika melakukan perbuatan baik, ya, baru ingin tapi takut. Ya, seperti saya, ya, saya lumayan lama di Tangerang, ya, sudah, ya, beberapa bulan, belum ada 1 tahun. Ya. Nah, ketika pulang ke desa, itu umat-umat takut. Ya, dikira para bantainya di kota begitu, makannya yang enak-enak terus. Ya. Padahal saya sudah sering menjelaskan, di kota memang banyak makanan yang menggugah selera, tapi juga para bantainya juga takut kolesterolnya naik, asam urat naik, darah tinggi naik. Nah, apa yang dikira yang takut tentang penyakit itu hanya para bantai yang senior? Oh tidak Bapak Ibu, kita yang muda-muda, ya, takut juga, karena ketika dicek biasanya juga tinggi sudah, ya, takut juga.
Saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi kalau ibakan di desa, ya, mau berdana makanan apapun, datang aja. Ada rebusan daun singkong, bawa. Dikasih sambal, bawa. Kasih teri, bawa, nggak apa-apa. Apa yang dimiliki, apa yang dimakan, ya, oleh bapak ibu, ya, silakan dibawa. Jangan berpikiran ketika para bantunya datang itu makanannya yang enak-enak, yang ada nanti menyusahkan umatnya. Nah, karena yang biasanya mungkin setahun sekali makan daging, karena bantunya datang beli daging, ya. Padahal untuk kehidupan sehari-hari, ya, agak susah beli lauk. Kalau untuk nasi umat desa jangan diragukan, ya, jangan diragukan untuk nasi. Ya, Bapak Ibu, ya, ketika melakukan perbuatan baik, ya, seperti dijelaskan tadi, yaitu memiliki banyak rintangan. Ya, ada saja gangguan yang dihadapin. Ya. Maka dari itu, ya, kita memiliki semangat yang kuat. Ya. Kemudian, ketika kita sulit berbuat baik, ternyata kita ada memiliki bakat yang buruk-buruk, Bapak Ibu. Ya. Dijelaskan di dalam salah satu bukunya, buku seorang bantu sindir juga, oh ternyata seseorang susah melakukan perbuatan baik karena, ya, memiliki bakat berbuat jahat, Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki bakat berbuat jahat enggak? Enggak. Minimal Bapak Ibu masih serakah enggak? Masih enggak? Nah, masih memiliki kebencian enggak? Nah, masih egois enggak? Nah, itu. Intinya di situ. Ketika seseorang masih memiliki, ketika akar kejahatan itu, sebenarnya kita masih. Maka dari itu, ya, saya menjelaskan tadi di awal. Seseorang ingin menjadi orang baik, yaitu memiliki, butuh latihan. Ya sesungguhnya lah, hanya untuk menghilangkan ketika akar kejahatan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Ya, mengapa dikatakan berbakat? Ya, bakat berbuat buruk. Karena seseorang melakukan perbuatan jahat tidak perlu belajar. Nah, Bapak Ibu ketika emosi diajarin oleh orang tua enggak? Diajarin enggak? Gurunya di sekolah ngajarin dulu enggak? Enggak. Tapi meskipun kita tidak diajari melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, nah, kita sudah pinter. Ucapan-ucapan yang kasar bisa terlontar dengan mudahnya, tanpa ada pengendalian diri, ya, tanpa pengendalian diri. Karena sesungguhnya ya memang, ya saya pribadi juga kadang memaklumi, bukan kadang, sering memaklumi bahwa umat awam itu sesungguhnya rintangannya lebih besar dibandingkan para bantai yang hidup di wihara. Kalau hidup di wihara, kadang di wihara itu hanya ada 2 kuti, yang tinggal 1 orang biku, ya, 1 orang bantai. Jadi siapa yang mau diajak kontak maksud yang bisa menimbulkan perbuatan buruk? Nah, tidak ada. Terlebih, ya, para bantainya, entah bantainya ini senior atau junior, ya, terbebas dari media sosial, ya. Dalam artian ketika memiliki, ya, perangkat yang bisa untuk telepon, anggap aja begitu, ya, itu hanya sekedar untuk telepon, terima pesan, sudah selesai, tidak sampai lihat media sosial. Nah, itu akan lebih tenang dibandingkan kalau yang terbiasa mengembara di dunia maya, ya. Padahal di dunia nyata ini, ya, yang udah jelas-jelas real, jelas begitu, ya. Tapi kebanyakan ya sukanya mengembara di dunia maya, gitu. Ya, Bapak Ibu, ya, saudara-saudari semuanya yang berbahagia, ya, meskipun juga, ya, selain umat Buddha sendiri, ya, umat manusia pada umumnya dimanapun berada mengerti, ya, diajarkan juga di dalam ajarannya atau dalam agamanya begitu, bahasa mudahnya, ya, bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan baik, besok terlahir di neraka.
Bahkan digambarkan di neraka itu memiliki api yang mengembara, ya. Besi aja meleleh, ya. Apalagi kita. Dijelaskan banyak penderitaan-penderitaan, siksaan-siksaan yang ada di alam neraka. Meskipun yang menjelaskan ini belum tentu sudah ke sana. Ya. Meskipun sudah pernah ke sana, mungkin di kehidupan saat ini belum tentu mengingat kok. Ya. Nah, tapi biasanya menjelaskan di neraka begini begitu, orangnya kelaparan. Nah, dimasukkan ke bara api yang menyala. Ya. Nah, ditusuk pakai pedang atau pakai apa segala macam. Ya. Penuh siksaan lah pokoknya. Tetapi tidak menyurutkan umat manusia pada umumnya ya untuk melakukan perbuatan buruk ya. Ya. Jadi orang ini masih tetap melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Coba dibayangkan, ketika di dunia ini tidak ada orang yang melakukan perbuatan buruk, alangkah bahagianya, penjara juga sepi. Ya. Penjara juga sepi, para bantainya juga fokus membina diri. Karena umatnya sudah baik-baik kok. Ya. Sudah sering melakukan perbuatan baik, sudah memiliki batin yang bagus lah, luhur begitu. Jadi bantainya ya santai, diwara, bermeditasi. Nah, akan mengondisikan para bantainya cepat sampai kesucian. Ya. Begitu. Tapi semua ya sedang berlatih, bertahap mengarah pada hal yang baik. Nah, saya percaya bahwasanya juga para umat Buddha Wihara Dhamma Cakra Jaya datang ke sini juga memang sesungguhnya orang-orang yang baik. Karena ketika tidak datang ke wihara, ya, keluar ke sana-sana, tidak menutup kemungkinan, ya, minimal melanggar Pancasila. Namun karena Bapak Ibu datang ke sini, ya, tadi udah meditasi, baca parita, meminta sila, sekarang mendengarkan uraian Dhamma, Bapak Ibu bisa membimbing diri, mengarahkan ke hal yang baik. Minimal tidak melanggar Pancasila. Ya, di sini urusan di luar ya nanti urusan di luar. Ya. Tapi di sini sudah mengarahkan diri pada hal yang baik, yaitu menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu, ya saudara-saudari semuanya yang berbahagia, ya, berkenan dengan tema yang saya sampaikan, yang kita masuk pada topik, ya, di mana saya akan membahas salah satu sutta, yaitu Anguttara Nikaya. Di mana Anguttara Nikaya di sini ya, adalah sutta yang sering dipakai oleh para bantainya, oleh Pak Romo Ramaninya, ya, dipakai untuk menyampaikan uraian Dhamma. Ya, saya mengambil salah satu sutta, yaitu Pandita Sutta di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3, ya, sutta ke-45. Ya, di sana ya, menjelaskan. Kadang saya sebenarnya membaca palinya juga, cuma tadi tidak saya sampaikan karena terlalu panjang juga palinya, ya. Terlalu panjang. Tapi sebenarnya bisa dibaca sekaligus sekalian artinya. Ya. Tapi saya di sini menyampaikan arti dari sutta ini saja karena singkat juga. Ya, bahwa ada 3 hal, ya, yang ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Ada di terjemahan lain malah menerjemahkan bahwa ditetapkan oleh orang-orang agung, begitu. Ketika seseorang melakukan 3 hal ini, ya, bisa ya, membentuk seseorang menjadi orang baik. Ketika meninggal, ya, orang seperti ini yang menjalankan ini bisa masuk surga. Nah, di sutta itu menjelaskan hanya masuk surga. Tapi kalau saya memiliki asumsi sendiri, ya, ketika seseorang melakukan 3 hal ini dengan sungguh-sungguh, bisa mencapai nibbana. Nggak usah susah-susah. Nanti ketika kita membahas tentang bab baja, ya begitu. Ya, secara urutan, jadi kita awali. Ya. Dalam poin pertama yang dijelaskan di situ yaitu tentang dana. Dana tidak asing lagi Bapak Ibu. Tadi di depan juga saya sudah menjelaskan dana. Dana bisa dana ide, ya, itu yang paling mudah. Dana bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk materi, ya, itu tentang dana. Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya minimal adalah kerelaan
melepas, ya, memberi, begitu. Itu tentang dana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang berbahagia, ya. Nah, berkenaan dengan dana di sini ya adalah bentuk kebaikan yang paling awal. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, ya, untuk perkembangan spiritual yang lebih tinggi lagi, itu yang paling awal, paling mudah. Itu diawali dari berdana. Dana di sini juga dijelaskan di dalam kayak 10 paramita. Terus ada dasa punya kiryawatu, ya. Di Saraniya Dhamma juga dijelaskan ada dana di sana. Ya. Dengan tujuan tertentu, manfaat-manfaat tersendiri, ya, begitu. Nah, di dalam Panca Anupupikata juga dijelaskan, ya, di sana bahwa dana ditempatkan di yang paling awal, karena sesungguhnya untuk mencapai perkembangan spiritual yang lebih tinggi itu diawali dari berdana. Jika seandainya Bapak Ibu ketika berdana saja susah, gimana mau melakukan perbuatan baik yang lain? Nah, itu akan lebih sulit. Ya. Apalagi yang lebih tinggi yaitu menjalankan moralitas. Nah, menjalankan moralitas, melakukan meditasi. Itu lebih sulit. Nah, maka dari itu ketika Anda semuanya bisa berlatih berdana dengan pengertian, ya, tentunya ya, dengan pengertian, itu akan lebih baik. Ya. Kalau sering melakukan perbuatan seperti ini, ya, itu akan perkembangan Bapak Ibu ya dalam spiritual ini akan lebih meningkat lagi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, ya, ketika seseorang sering melakukan perbuatan baik, ya, dilatih begitu, maka akan mudah melepas. Kembali juga pengertian seperti ini adalah pengertian yang mudah. Namun pada prakteknya ya sulit sekali, luar biasa. Sulit. Bagi orang tertentu yang baru mulai belajar berdana, itu biasanya berdana itu masih hitung-hitungan. Kebanyakan enggak ya? Iya, masih hitung-hitungan. Kebanyakan enggak ketika berdana. Apalagi para bandanya menganjurkan tidak hanya berdana kepada para pihak bandai aja. Entah ke wihara, entah kepada orang-orang di luar sana yang sedang memang membutuhkan. Itu orang biasanya yang baru latihan dalam spiritual yang lebih tinggi itu biasanya masih ngitung-ngitung. Namun kalau terus dilakukan, ya akan semakin berkembang lagi. Itu berdana supaya namanya baik. Namanya tersebar luas. Seperti dijelaskan dalam Dhammapada, ya. Harumnya bunga cempaka, bunga tenggara, ya. Itu tidak bisa melawan arah angin. Namun harumnya nama baik bisa melawan arah angin. Gitu. Nah, pengertian seperti ini juga menunjukkan bahwa seseorang, ya, ketika sering melakukan perbuatan baik dengan berdana, ini adalah perkembangan spiritual yang meningkat. Begitu. Nah, kemudian juga, ya, Bapak Ibu, jika sering melakukan perbuatan baik, terlatih, ya, itu akan membuat kita, ya, bisa memiliki kualitas batin, ya, kualitas batin, suka memberi, dermawan, gitu, dermawan. Nah, kemudian nanti, ya, semakin meningkat lagi, Bapak Ibu akan memiliki pemikiran bahwa berbuat baik ini hanya untuk melepas. Hanya melepas saja. Karena ketika kita melepas, ya, kita tidak memiliki egois, kepikiran, yaitu atau keserakahan, maka kita ketika nanti akan pindah alam, kita bisa melepas semuanya. Karena seseorang yang tidak biasa berlatih, ya, ketika mau meninggal masih mikir, aduh mobil saya masih baru, aduh baju saya masih bagus-bagus, aduh perhiasan saya masih banyak. Itu nanti bisa kepikiran. Namun kalau seseorang ya suka memberi, ya Bapak Ibu suka memberi berdana, ya, nanti ya lah sudah biasa, saya juga berdana lebih besar yang saya danakan dibandingkan apa yang saya akan tinggalkan ketika saya akan meninggal. Gitu. Jadi mau meninggal pun ya tenang. Dijelaskan pula ketika pikiran kita tenang pada saat detik-detik terakhir, ya,
bahasa abidhamanya itu cuti cita ya, cuti citanya. Nah, pikiran itu ya, baik, maka kita bisa saja langsung ya, otomatis terlahir di alam yang terbahagia atau alam surga. Begitu. Ya, saya menyingkat ya uraian yang saya sampaikan ya berkenaan dengan pedana. Kemudian pabaja. Ya, pabaja di sini adalah latihan ya, menjalankan moralitas yang lebih tinggi. Nah, dalam latihannya pabaja di sini adalah latihan meninggalkan kehidupan kehidupan berumah tangga. Ya, jadi dari kehidupan yang berumah jadi tanpa rumah. Ya, seperti kami para Bante ya, meninggalkan keluarga, ya, membimbing diri, membimbing para umat, ya, mengharap pada hal yang baik. Ya. Nah, latihannya apa? Menjalankan sila, moralitas yang lebih tinggi, menjalankan meditasi, dan berlatih untuk bijaksana. Itu latihannya. Nah, berkenaan dengan latihan sebagai babacita umumnya yang lebih dikenal yaitu menjalankan moralitas yang lebih tinggi. Ya, Bapak Ibu mungkin ketika melakukan hal ini ya menjalankan moralitas yang lebih tinggi yaitu ketika jadi caku, jadi bulan gelap, bulan terang. Ini sudah lebih baik dibandingkan yang sama sekali tidak. Ya, begitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Atasilani, prakteknya yaitu menjalankan 8 sila. Tapi di sana ada memiliki lebih banyak tambahannya dibandingkan pokoknya. Ya. Ada tambahan peraturan yang harus dijalani oleh para Atasilani. Nah, kemudian Samanera menjalankan 10 sila, juga ditambah peraturan-peraturan yang lain. Ada 75 sekia. Ada 10 perenungan ajak, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditotasi mirip apa yang namanya lagi beberapa puluh lagi, ya sama dengan sila Patimokkha yang dijalankan oleh para Bante. Sedangkan para Bantenya sendiri yang menjalankan moralitas yaitu 227, ya 227, termasuk sekya yang dipraktekkan oleh para Samanera, itu. Kemudian para bikuni yaitu 300 berapa? 11 ya. Nah, 311. Itu. Nah, berkenaan dengan pabaja ya Bapak Ibu juga bisa membaca lebih jelasnya. Nah, di dalam Tiga Nikaya di sana juga ada namanya Brahmajala Sutta. Sana juga menjelaskan ya, kehidupan sebagai pabacita. Tapi yang saya jelaskan di sini ya yang saya kutip di artikel ini saya ambil dari Samanyapala Sutta, ya. Samanyapala Sutta Tiga Nikaya juga. Nah, di sana menjelaskan kehidupan sebagai seorang pabacita, ya. Nah, yaitu ketika seseorang sudah mencukur rambutnya, ya, karena setelah mendengarkan uraian Dhamma, ya, nah, seorang itu ya, mencukur rambutnya, meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya. Mengendalikan diri sesuai Patimokkha, sempurna kelakuan, melihat bahaya dari kesalahan kecil, menyempurnakan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Itu yang dipraktekkan oleh para biku, ya, terutama biku-biku yang baru, apalagi biku-biku yang sudah senior, ya, sudah pasti menjalankannya sudah lebih banyak pengalamannya. Juga memiliki perhatian yang murni sebagai bentuk meditasi, ya, memiliki kesadaran yang murni. Nah, karena itu latihan kita meditasi, yang mengarahkan pada kebijaksanaan. Jadi kita bisa menerima apapun kondisi yang ada di dunia ini, ya, melihat anicca dukkha anatta, sehingga tercapailah nibbana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika melakukan perbuatan ini hanya mencapai surga. Nah, namun kalau saya memiliki asumsi sendiri, seseorang hanya melakukan perbuatan baik dengan menjadi seorang pabacita atau seorang samana. Nah, kalau belum berhasil mencapai nibbana atau mencapai arahat, nah, kita masih bisa ya, masuk surga. Nah, itu dapat kita harapkan. Nah, berkenaan dengan itu juga manfaat yang masih duniawi sekali. Ya, para bantenya memiliki perlindungan dari para umat. Nah, memiliki perhatian, ya, yaitu dengan apa? Dengan kebutuhan pokok yang dicukupi. Nah, dan lain sebagainya. Itu manfaat dari menjalankan kehidupan sebagai pabacita. Kemudian ya, yaitu tentang Macapitu Upatana. Ya.
Mata pitu upatana dijelaskan ya, ini juga ada di dalam Anguttara Nikaya. Mata pitu upatana yaitu merawat atau menyokong ayah dan ibu. Ya. Ini juga ada di dalam Manggala Sutta juga. Mata pitu upatana, merawat ayah dan ibu ya. Edang Manggala utama. Inilah juga berkah utama gitu. Nah, bahkan dijelaskan juga di dalam Anguttara Nikaya. Nah, tepatnya di situ dicantumkan ada Sabrahmaka Sutta. Karena orang tua ini ya disampaikan oleh Sang Buddha bahwa orang tua ini diibaratkan sebagai pubbacariya, yaitu guru awal yang mengajari kita banyak hal. Orang yang paling dekat dengan kita itu yang mengajari kita. Ketika seseorang seorang anak bayi begitu anggap aja, masih balita, yang ngajarin ngomong siapa Bapak Ibu? Orang tua, terutama ibu biasanya, yang lebih dekat lagi. Terutama ibu. Ngajarin ngomong, yang ngajarin itu gelas, itu piring, dan lain sebagainya, itu orang tua. Ini yang bisa dimakan, ini yang tidak bisa dimakan. Itu orang tua. Dan lain sebagainya. Gitu. Maka disebut sebagai pubbacariya. Sebagai pubbah dewata. Pubbah dewata, dewata umumnya memiliki sifat-sifat yang baik. Orang tua juga begitu. Minimal orang tua memiliki cinta kasih yang besar sekali kepada anaknya. Bahkan anaknya saja pergi, ya, belum lama, apalagi kalau masih balita, itu dicarinya luar biasa. Bahkan anaknya yang masih di sekitar situ, mungkin di bawah kolom ranjang atau di bawah meja, nyarinya sudah bingung. Hanya untuk hitungan beberapa menit. Ini yang masih balita. Saya punya adik. Ketika malam-malam pergi, padahal dia sudah umur 20-an begitu. Jam 12 belum pulang, itu dicariin sama ibu saya. Padahal ibu saya dari jam 8 atau jam 10 itu sudah tidur. Ya. Jadi jam 12 bangun hanya untuk mencari anak laki-lakinya. Hanya untuk mencari anak laki-lakinya. Padahal tengah malam. Ya. Bukan bapaknya yang nyari, tapi ibunya. Karena bapaknya sudah seharian kerja, capek. Saya sangat memaklumi. Ibunya nyari. Anak ini padahal sudah bisa dianggap remaja, ini sekali, udah besar gitu loh. Lebih tinggi dari saya. Tapi ketika pergi, dicariin. Itu adalah bentuk dari kasih sayang seorang ibu. Seorang orang tua. Seorang ayah juga begitu. Ya. Dalam bahasa Indonesia yang hiperbola gitu ya. Orang tua itu, terutama ayah, bekerja membanting tulang. Jadi bekerja keras ya. Hanya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya ya. Bekerjanya dengan sungguh-sungguh mencari nafkah ya. Itu bentuk dari kasih sayang. Nah, maka disebut pubbah dewata itu. Nah, kemudian orang tua juga disebut sebagai orang yang patut dihormati, ahuneya. Patut dihormati. Jadi orang tua karena memiliki banyak jasa kepada anaknya, sebagai anak juga harus menghormati. Menghormatinya yaitu minimal berkenaan dengan menjadi orang baik butuh berlatih. Ya. Ketika orang tuanya ini ngomong, memberi nasihat, hendaknya didengarkan. Selain didengarkan juga dipraktekkan. Apa yang disarankan oleh orang tua, lakukan. Karena sesungguhnya banyak orang tua yang memiliki memberi nasihat itu sesungguhnya sangat baik, ya, sangat baik. Namun kebanyakan anak-anak ya sekarang remaja begitu ya, dan mungkin yang sudah dewasa juga. Ketika orang tuanya ini ngomong, malah dibilang cerewet. Memang orang tua ya ngomong terus ya cerewet, nggak bisa diem apa. Padahal orang tua ini memiliki tujuan yang baik supaya anaknya ini bisa memiliki apapun yang baik-baik begitu. Supaya anaknya itu tidak sengsara, tidak menderita. Tapi kebanyakan anak-anaknya ya ngelawan. Bahkan baru dikasih tahu udah ngomongnya cerewet malah begitu. Nah, maka dari itu ketika kita berlatih untuk menjadi orang baik, minimal ketika ada orang tua sedang ngomong memberi nasihat kepada kita, kita hendaknya mendengarkan. Kita hanya mendengarkan saja dan memberi
umpan balik begitu ya, iya begitu ya. Beliaunya sudah senang, orang tua sudah senang, begitu. Juga dijelaskan bahwa sesungguhnya ya, orang tua ini adalah orang yang susah dibalas jasanya. Sang Buddha juga sudah menjelaskan. Karena orang tua yang memiliki jasa yang sangat besar. Bahkan Sang Buddha juga menjelaskan, bahkan hampir tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa orang tua. Namun Sang Buddha masih memiliki cara, ada jalan ini loh untuk membalas jasa orang tua. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah sering dengarkan, ya, dijelaskan oleh para bhante, yaitu seorang anak jika ingin membalas jasa orang tuanya, yaitu mengarahkan diri orang tuanya supaya memiliki keyakinan, tentunya keyakinan yang baik. Ya. Mungkin bahasa mudahnya agama gitu. Tapi yang diajarkan juga yang memang baik, yang sungguh-sungguh. Ya. Juga dijelaskan tidak boleh membunuh, ya, minimal Pancasila itu. Ya. Diajari tentang keyakinan tentang hukum karma. Ya. Jika seseorang ini melakukan perbuatan buruk, nanti akan menderita. Jika menjadi manusia juga menderita, kalau terlahir di alam neraka akan lebih menderita. Gitu. Nah, ketika seseorang anak ini mengarahkan orang tuanya pada hal-hal yang baik, ya, ini sudah disebut sebagai orang yang membalas jasa orang tuanya. Ini satu. Nah, kemudian hendaknya seorang anak itu juga mengarahkan orang tuanya ini supaya memiliki moralitas yang lebih tinggi. Tadi sama sada, sama sila. Sekarang sama sila. Supaya memiliki moralitas yang baik, ya, didukung orang tuanya, ya, diajarin. Sebagai contoh, ya, sila nomor 1. Ya. Kebiasaan mungkin orang tua masih suka membunuh, ya. Minimal mungkin ikan ketika mau dimasak atau lain sebagainya, atau ketika pergi ke rumah makan masih ada makanan seafood yang masih hidup gitu. Kita kasih tahu, coba seafood itu dalam artian mungkin entah kerang, entah udang, entah ikan gitu ya. Kita posisikan diri kita ini seperti ikan itu atau seperti udang itu. Gimana perasaan kita? Apakah kita mau dibunuh? Nah, maka dari itu kita pasti tidak mau akan dibunuh, apalagi mau disantap. Sama, udang itu sebenarnya tidak mau dibunuh juga. Nah, itu. Selain itu juga ketika kita sering melakukan perbuatan buruk, melakukan pembunuhan, ya, gitu. Nanti di kehidupan masa mendatang kita juga bisa jatuh ke alam yang menderita, gitu. Juga dijelaskan alam neraka seperti yang saya jelaskan tadi seperti apa, gitu. Ya. Itu sama sada. Terus sama jaga. Yang awalnya mungkin kikir dilatih berdana supaya kehidupan masa mendatang nanti kita ya meskipun sekarang sudah kaya akan lebih kaya gitu. Bahkan ketika kita sering berdana ya kepada orang-orang, nah, kehidupan masa mendatang siapa tahu bisa menjadi raja, menjadi pemimpin ya gitu. Nah, dijelaskan seperti itu manfaat dari berdana apa saja. Manfaat dari orang yang memiliki kedermawanan, sifat kedermawanan apa saja gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memiliki samapanya. Itu ketika seseorang yang memiliki kebodohan batin, mungkin masih sombong, masih egois, nah, coba diarahkan apa sih manfaatnya orang yang sombong? Manfaatnya orang kikir itu apa? Nah, coba kekikiran kesombongan ini, keegoisan ini dibuang, pasti akan lebih bermanfaat lagi. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada yang perlu disombongkan. Ya. Begitu. Dan lain sebagainya. Ya, berkenaan dengan sama apanya. Ya. Demikian ya Bapak Ibu, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semoga bisa membuat kita menjadi orang yang memiliki bakat berbuat baik. Gitu. Ya saya akhiri sabda sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.